Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam olahraga. Baik, pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di sekolah ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu atau apa-apa yang sudah kita disepakati bersama, itulah nanti yang akan dijalankan di kelas ini. Itu yang harus dipatuhi. Jadi sebentar lagi Bapak akan memberikan kertas untuk kamu isi. Nanti satu kelompok ada 5 atau 4 orang, silakan nanti berdiskusi apa-apa saja yang ingin kalian catatkan untuk dilaksanakan di kelas ini. Paham kira-kira nak? Paham. Sebentar lagi Bapak akan kasihkan kertasnya, kemudian silakan berdiskusi. Nanti setelah kalian tulis semua itu, kalian harus meyakinkan diri kalian bahwasanya itulah nanti yang harus kalian patuhi, yang kalian jalankan di kelas ini. Karena siapa yang melanggar peraturan pasti ada sanksinya. Oke nak? Bisa? Yang lain? Baik. Ini berhadapan-hadapan, ini juga begitu. Silakan dipakai aja, biar satu kelompok aja lihat. Melakukan bullying terhadap teman. Yang ketiga, selalu mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, sopan terhadap guru dan teman. Dan yang keenam, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Kelompok 1, silakan. Saya akan membacakan keyakinan kelas menurut pendapat kelompok. 1. Datang tepat waktu ke sekolah sesuai aturan. 2. Melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan. 3. Menjaga ketertiban di dalam kelas. 4. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 5. Menghormati guru maupun teman. Dan 6. Mengerjakan tugas tepat. Sekian. Kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi yang kelompok saya sudah sepakat bersama. Yang pertama, tidak ribut jika proses belajar mengajar sedang berlangsung, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, bersikap sopan, baik, peduli, jujur dan saling menghargai sesama teman, mengerjakan tugas tepat waktu, siap dalam mengikuti proses pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan kelas agar menghasilkan lingkungan yang asli, damai dan bersih, belajar dengan semangat ingin tahu, berani mencoba dan tidak takut berbuat salah, dan adanya toleransi sesama kita yang beragama. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membacakan keyakinan kelas menurut kelompok. Yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, menghargai sesama teman. Yang ketiga, melaksanakan tugas kelas dengan baik. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, bersikap sopan, baik dan jujur. Yang keenam, menjaga ketertiban. Oke, baik. Terima kasih. Semua kelompok tadi sudah membacakan hasil diskusi yang sudah disepakati bersama di dalam kelompoknya. Nanti semua ini akan kita tuliskan apa-apa yang sudah kalian catatkan, dan itu akan kita tempelkan nanti di dinding kelas supaya setiap kamu melanggar peraturan kamu bisa melihat apa yang sudah tercatat di sana. Berarti selain dari situ jangan pernah kamu langgar. Ya, artinya kalau tadi dibilang baik terhadap teman, hormat, tidak membuli, membersihkan kelas, itu harus nanti sudah dilaksanakan semua. Karena itu adalah kesepakatan di kelas ini, bukan guru yang lain menyuruhkan atau bapak yang menyuruh kalian untuk membuat seperti itu, tapi sudah kalian diskusikan bersama apa yang mau kalian catatkan. Jadi bapak harap itu kita laksanakan dengan baik, dengan tujuan
itu semua demi kebaikan kita bersama, demi kedepannya terlihat bagaimana memperbaiki akhlaknya, karena akhlak itu lebih diutamakan daripada kepintaran. Karena orang yang pintar yang tidak berakhlak itu akan menjadi sia-sia. Tapi orang yang berakhlak belum pintar itu akan menjadi orang yang berguna. Ya. Nah, yang diperlukan itu akhlak, perbaikan akhlak, tingkah lakumu. Jadi kalau sudah akhlakmu baik, otomatis semua akan nanti berjalan dengan baik. Oke anak-anak, baiklah. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa kembali menurut agama dan mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Saya mewakili seluruh siswa yang ada di kelas 9A mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cosman Erwan Silalahi karena telah membuat program keyakinan kelas di kelas kami, sehingga kami nantinya dapat melakukan dan menaati semua keyakinan kelas yang telah kami diskusikan sendiri. Sekian dan terima kasih. Jadi masih bekerja gampang. Mari kita dengarkan dulu karena habis hari ini besok ada pendampingan yang ada di luar juga akan dibutuhkan dari silakan Pak. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka mengenalkan budaya positif kepada semua warga yang ada di sekolah ini, baik guru, siswa, dan semua yang bersangkut paut di dalam sekolah ini. Budaya positif itu yang artinya apa-apa yang dilakukan, setiap yang positif yang dilakukan itu akan menjadi budaya dan akan berlangsung dalam jangka waktu yang akan agak lama. Jadi kami harapkan konsep dalam budaya positif ini berupa perubahan paradigma belajar, yaitu kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menangkal. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Ya, kebutuhan orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sering tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang dari luar, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Tujuan dari budaya positif ini kami jelaskan sedikit, yaitu untuk mendidik siswa untuk melakukan kebiasaan hal-hal yang positif di sekolah. Ya, sekali lagi, mendidik siswa untuk melakukan kebiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri atau atas pemilihan aspirasi. Idenya melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas perlu kita laksanakan di setiap kelas. Artinya begini, kesepakatan kelas itu kita minta pendapat dari siswa ataupun menyuruh siswa kita berdiskusi mengenai kesepakatan kelas untuk
untuk membuat kesepakatan di kelas itu apa-apa yang harus dimaklumi di kelas tersebut. Itu kita diskusikan bersama di kelas kita masing-masing. Kita buat mereka menulis apa yang ingin mereka sampaikan atau yang ingin mereka patuhi di kelas terutama, supaya itu bisa berlangsung agak lama nanti, dicantumkan nanti di dinding kelas apa-apa yang sudah mereka sepakati bersama, supaya terjadilah hal-hal positif di dalam kelas tersebut. Contohnya, tidak teman-teman, tidak lakukan di situ, tidak datang terlambat ke kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman dan juga tidak membuli sama juga. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang bisa tinggal mengikuti serangkaian peraturan seperti keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, berarti tidak harus mendetail semua sampai 10 atau 20 keyakinan yang untuk mereka, tetapi apa-apa yang mereka tuliskan itu betul-betul dilaksanakan, tidak dilanggar lagi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi si anak pada dari kesalahan yang berubahnya dan dapat merubahnya supaya bisa lebih baik lagi. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai posisi penghukum, posisi penghukum. Artinya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kemudian kedua, posisi kontrolnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Penjelasannya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrolnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang ketiga, yang keempat sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir sebagai posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, apapun yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkannya. Mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita diharapkan sebagai posisi manajer kita diharapkan menjadi posisi manajer supaya apa-apa yang dilakukan oleh siswa kita, baik itu yang kurang bisa dipertanggungjawabkannya untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pengalaman dan pembelajaran yang terakhir, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep uji tersebut, baik di kelas adalah saya lebih memahami karakter peserta didik dan cara untuk menyelesaikan masalah yang dialami
peserta ini dengan baik dan benar. Inilah yang mau kita harapkan setelah melakukan tadi hal-hal tersebut yang sudah kita bicarakan tadi, kita menjadi bisa menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik dengan baik dan terarah. Baiklah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Semoga apa yang kami jelaskan tadi di depan bisa kita laksanakan di sekolah ini untuk menjadikan sekolah kita ini lebih baik lagi ke depannya.